Oke, izinkan saya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah pendeta Hengki Setiawan, saya datang bersama dengan istri saya, Susana Indawati, boleh bangkit berdiri sayang? Oke, ya ini istri saya. Oke, terus kemudian dengan adik ipar saya, Richard, boleh bangkit berdiri Richard? Oke. Terus kemudian Mika, ya Mika boleh bangkit berdiri juga, ini adik ipar saya juga ya. Oke. Terima kasih, ini merupakan satu kehormatan yang bisa diberikan oleh Pak Yongki buat saya. Pak Yongki ini adalah bukan orang yang asing buat saya, saudara. Ya, memang kita sudah lama nggak ketemu Pak ya, hampir 16 tahun lebih ya. Tapi saya ingin katakan kepada saudara-saudara, kami dan Pak Yongki ini adalah orang yang sama, pernah rusak pada masa lalunya. Ya, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan kami dipulihkan, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena sayangnya Tuhan bagi kita, karena Dia berdaulat atas hidup kita. Kita boleh hancur, kita boleh rusak, tetapi kedaulatan Tuhan akan selalu memampukan kita bisa mencapai sebuah tujuan yang Tuhan maksud dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Bilang sama kiri kanan, Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupmu. Oke, ya. Dan Pak Yongki ini teman baik saya, dialah yang kemudian memperkenalkan saya untuk saya bisa menjadi pembicara di Betani ya sampai sekarang ya, kurang lebih hampir 16 tahun lebih. Ya, saya diundang di Gereja Betani untuk bisa menjadi berkat, khususnya Betani Surabaya, saudaraku ya. Baik. Saudaraku, saya akan menyampaikan satu firman Tuhan dengan judul siap menghadapi masa depan. Sama-sama kita katakan, 1, 2, 3, siap menghadapi masa depan. Saya ingin tanya sama saudara, siapa yang berkata saya siap menghadapi masa depan? Coba angkat tangan. Kalau Anda nggak angkat tangan, saya pulang saudara. Ya, coba sama-sama katakan, saya siap untuk menghadapi masa depan. Oke, puji Tuhan, siap ya. Oke, saya pengen tanya, dengan apa Anda mempersiapkan diri? Halo? Dengan apa Anda mempersiapkan diri Anda pada masa depan? Saudara, masa depan ini bukanlah masa depan yang gampang-gampang, saudara. Masa depannya akan semakin bertambah sulit. Dengan apakah kita menghadapi masa depan? Apakah dengan uangmu? Saudara, kalau engkau ingin menghadapi masa depan dengan uangmu, nggak perlu jadi orang Kristen, saudara, jadi orang kaya cukup. Amin. Dengan kepandaianmu, kalau dengan hanya kepandaianmu, Anda nggak perlu jadi orang Kristen. Udah, Anda punya gelar S1, S2, S3, sampai S-Teler pun udah cukup, saudara. Untuk Anda menghadapi masa depan. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, siapapun Anda yang mengandalkan uang untuk menghadapi masa depan, siapapun Anda yang mengandalkan kepandaianmu untuk masa depan, mengandalkan kekuatanmu, percaya satu saat engkau akan rapuh, satu saat engkau akan gagal, satu saat engkau akan frustasi, satu saat engkau akan putus asa. Itulah sebab besok kemarin bersama-sama kita datang di tempat ini, saya percaya ini bukan suatu kebetulan. Ada sebuah pesan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan ingin sampaikan secara khusus buat kita semua di tempat ini. Agar kita boleh sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan untuk masa depan kita. Amin saudara. Oke, saudaraku, saya coba ingin mulai dengan suatu pertanyaan kepada saudara. Ya, jikalau Anda adalah seorang dokter, Anda mengenal diri Anda sebagai seorang medical doctor. Saya pengen tanya sama saudara. Oleh sebab itu, kamu akan lakukan apa? Kalau Anda adalah seorang medical doctor, Anda tahu Anda lulusan dari universitas terkenal top di Amerika Serikat. Dan kau punya gelar itu, apa yang kau ingin lakukan? Oleh sebab itu, apa yang kamu ingin lakukan? Ada yang bisa kasih tahu saya? Saya boleh jalan-jalan nggak Pak? Boleh, ya. Oke, Pak boleh maju ke depan Pak, boleh panggil juga Pak ya. Mumpung saya sebagai pembicara punya wibawa. Ya, setelah itu saya nggak punya lagi. Oke, kalau misalnya kamu jadi seorang dokter, oleh sebab itu jawab. Melayani. Waduh, rohani banget melayani. Maksudnya melayani itu apa coba? Detail dan jelas. Melayani orang sakit pastinya. Oh, gitu ya. Kalau Anda jadi medical doctor kemudian menjadi pedagang kan aneh saudara ya. Nggak sesuai dengan title-nya bukan? Iya toh? Thank you ya. Dek, siapa namanya Dek? Ya? Dek? Oke, Bernice ya. Oke, maju ke depan ya. Satu saat kalau kamu lulus sebagai seorang hukum,
Mau sekolah hukum kah? Cita-cita kah? Jadi pengacara kah? Jadi hakim? Oleh sebab itu, kamu akan apa? Kalau kamu nih jadi sarjana hukum, kamu akan jadi apa? Kamu ingin lakukan apa? Hakim. Oh, jadi hakim. Oke, ya. Nah, saudaraku, saya akan membacakan satu ayat yang sangat penting. Saudaraku, perhatikan kata oleh sebab itu. Ya, saya akan bacakan di dalam firman Tuhan yang saya ambil di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Ya, mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Perhatikan kata sambung, sebab itu. Ya, saudaraku, di dalam bahasa asli pakai kata dia tauto, sebab itu. Artinya saudaraku, kenapa kita jangan menjadi orang bodoh? Kenapa kita mesti memahami kehendak Allah? Ada sebuah alasan yang penting. Ada sesuatu yang saudara harus ketahui. Apa itu? Saudaraku, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan khususnya Efesus pasal 5 secara keseluruhan, saudaraku, kita akan menemukan apa sih yang menjadi alasan utama, ya. Apa yang menjadi alasan utama kita itu seharusnya jangan menjadi orang Kristen yang bodoh, tetapi berusaha mengerti akan kehendak Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 5 ayat 1, saudaraku, itu dijelaskan dengan tegas oleh Rasul Paulus bahwa kita ini adalah imitatornya Allah. Kita ini adalah seseorang yang secara esensi, perhatikan baik-baik ya, kita ini adalah seseorang yang secara esensi telah berubah. Efesus pasal 2 mengatakan seperti ini, kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi oleh karena anugerah. Oleh sebab itu, kita sebagai buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus. Perhatikan kata diciptakan itu arti dicetak di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Jadi saudaraku, secara esensi kita ini bukan lagi hidup di dalam manusia lama kita. Kita adalah seseorang yang disebut sebagai imitatornya Allah. Sebagai penurut-penurutnya Allah. Sebagai seseorang yang hadir di tengah keluarga, hadir di dalam gereja, hadir di tempat pekerjaan, hadir dimanapun kau berada, kau mesti sadar bahwa saudara dan saya adalah imitatornya Allah. Allah ingin melalui saudara, manusia yang ada di sekitar kehidupanmu, tahu bahwa Allah itu hadir bukan sekedar ada. Saudara bisa bedakan antara Allah yang hadir dan Allah yang ada? Bisa bedakan saudara? Saya khawatir dari mukanya Anda nggak ngerti nih. Nggak bisa bedakan. Ya. Saudaraku, Allah yang ada itu, saudaraku, nggak perlu jadi orang Kristen. Semua orang tahu kalau Allah itu ada. Dengan adanya agama membuktikan bahwa Allah itu ada. Benar bukan? Loh, bahkan tanpa agama pun manusia sadar bahwa Allah itu ada. Tapi saya ingin beritahu kepada saudara, Allah yang ada itu tidak akan bisa mengubah apa-apa. Kita bukan sekedar harus tahu bahwa Allah itu ada. Tapi Allah itu harus hadir di dalam kehidupan kita. Allah yang hadir itulah yang dapat mengubah. Satu kali saya diminta oleh seorang jemaat untuk mengunjungi suaminya yang sudah lama, bukan sudah lama ya, memang gak pernah ke gereja saudaraku ya. Dia bilang, Pak Hengki tolong dong besukin suami saya. Karena suami saya ini ya maksudnya merendahkan kekristenan lah. Ya, dia tuh gak mau ke gereja, saya sudah ajak berapa kali. Dan saya sudah berapa kali panggil pendeta ya untuk dikunjungin ya, untuk bicara bersama-sama. Tapi tetap dia kagak mau datang ke gereja. Lalu saya tanya, udah berapa pendeta yang udah datang?
Udah 6 Pak, berarti saya yang ke-7. Dan rupanya saudaraku ini bukan orang biasa nih saudaraku, ini orang pinter nih. Ya dia dulu pernah jadi asisten dosen lah ya di sebuah tempat saudaraku, di tempat apa, di tempat kampus. Saya bilang Tuhan berikan saya hikmat bagaimana untuk menghadapi orang ini. Saya besuk saudaraku, dan saya besuk saudaraku, waktu dia besuk saya kenalkan dia sebagai pendeta saudaraku, langsung dia bilang begini, oh Bapak pendeta ya, pasti Bapak pengen ajak saya ke gereja nih. Loh kok Bapak tahu? Udah 6 pendeta Pak. Udah 6 pendeta datang, tiap kali datang ajak saya ke gereja. Saya tahu, pasti istri saya kan nyuruh kan. Waduh saya bilang nih, wah ini ketemu orang kayak begini nih saudara, gimana? Saya bilang Tuhan kasih saya hikmat Tuhan. Lalu suatu Tuhan kasih saya hikmat untuk ngomong sama dia. Pak, saya datang ke sini bukan untuk mengajak Bapak datang ke gereja. Langsung dia bingung saudara. Wah ini pendeta lain nih. Ya, kalau 6 yang lain itu ajak saya ke gereja. Kalau ini Bapak malah tidak ajak saya ke gereja. Ini pendeta aneh ini. Lalu saya tanya, Pak, Bapak ya tahu ya Pak ya, saya nggak mau ajak Bapak ke gereja loh. Cuma saya pengen tanya Pak, saya penasaran. Kenapa Bapak tidak mau ke gereja? Lalu saya tanyakan saudara ya, udah bilang begini. Pak, saya pengen tanya Pak ya, Allah itu maha ada nggak? Jawabannya apa? Lu kalau ditanya saya mesti jawab apa saudara? Kan saya nggak mungkin sebagai pendeta, saya bilang begini, Allah tidak maha ada. Selesai kependetaan saya saudara. Saya mesti jawab dong, iya Allah maha ada. Lalu tanya kedua saudaraku, Pak saya pengen tanya Pak ya, Allah ada di gereja nggak? Jawabannya apa? Ayo. Jawabannya apa? Mesti harus ada kan? Masa saya bilang kagak ada, sepi jemaat saya langsung saudara. Iya toh? Saya bilang ada. Lalu dia ketiga tanya begini, Pak Allah ada di rumah enggak? Maksudnya di rumah saya, ada enggak di rumah saya? Jawaban saya apa saudara? Nah saudara sudah tahu kesimpulannya apa? Loh kalau di gereja ada Tuhan, di rumah ada Tuhan, gua ngapain ke gereja? Wah dia itu ya, dia itu pakai pertanyaan sokratik saudaraku ya, yang mengarahkan seseorang sampai ke pojok saudaraku ya, akhirnya setuju dengan pendapat dia. Cuman saya nggak bisa digituin saudara. Saya bilang begini, Pak, kalau Bapak hanya tahu Tuhan itu ada, saya pengen tanya sama Bapak, Pak, Tuhan maha ada nggak? Saya tanya balik saudara, jawaban dia apa? Kan mesti ngomong ada kan? Yang kedua, Pak, Tuhan ada nggak di gereja? Jawaban dia apa saudara? Mesti ada. Pak, Tuhan ada nggak di rumah? Jawaban dia apa saudaraku? Ada. Saya tanya lagi, Pak, Tuhan ada nggak di tempat pelacuran? Jawaban dia apa? Jawaban dia apa saudara? Loh kalau dia maha ada, harusnya ada juga di tempat pelacuran, betul kan? Iya toh? Iya ada Pak. Pak saya tanya lagi, Pak Tuhan ada nggak di tempat yang namanya perjudian? Ada nggak Pak? Ada. Lalu saya bilang begini, Pak kalau Tuhan ada di gereja, Tuhan ada di rumah, Tuhan ada di tempat pelacuran. Yang namanya Tuhan yang ada tidak akan mengubah apa-apa, termasuk juga Bapak. Saya gituin loh saudara. Kesel sama dia saudara, termasuk Bapak juga saya bilang. Nggak bisa ngerubah apa-apa. Kecuali kalau saya bilang Tuhan itu hadir. Kalau Tuhan itu hadir pasti terjadi perubahan. Natal kemarin itu bicara tentang Yesus, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Tuhan yang hadir di bumi ini adalah Tuhan yang memberikan pengharapan kepada manusia yang berdosa. Tuhan yang memberikan perubahan di dalam sejarah manusia. Amin saudara. Hanya Tuhan yang hadir baru bisa berubah. Baru bisa mengubah hidupmu. Lalu saya bilang begini, Pak, saya datang di sini bukan untuk menunjukkan Tuhan ada, tapi Tuhan hadir lewat saya. Saya bilang begini sama orang itu, Tuhan mengasihimu. Kamu gak perlu ke gereja, yang penting kamu tahu hari ini Tuhan hadir dalam hidupmu lewat saya. Saya sedang lagi menjadi imitatornya Allah buat dia. Saya pulang sagu, dadah, dia bingung saudara. 2 minggu kemudian orang ini yang tadinya gak mau ke gereja, tiba-tiba kucuk-kucuk datang saudara. Datang ke gereja. Waktu selesai kebaktian, salaman, saya tanya, "Loh Pak, kenapa Bapak datang ke gereja? Kan saya gak suruh Bapak datang ke gereja. Kenapa kamu datang ke gereja?"
Ya saya mikir Pak waktu Bapak datang. Iya, anak-anak saya nggak berubah. Saya nggak berubah. Memang saya kelihatannya baik, tapi dalamnya remuk. Pak, saya pengen belajar lebih dalam tentang Tuhan yang Bapak percaya. Yang hadir, yang mengubah segala sesuatu. Saya pengen belajar. Berapa minggu kemudian dia ikut kelas apa tuh ya, baptisan. Ya, sekarang dia jadi pengurus gereja. Bukan karena Tuhan yang ada, tapi karena Tuhan yang hadir dalam hidupnya. Saya ingin beritahu kepada saudara, Tuhan itu selalu ingin hadir dalam hidupmu. Dan kalau Tuhan hadir, tidak ada yang bisa menghalanginya. So, kita harus menjadi imitatornya Allah. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, sehingga mereka bisa melihat Allah yang hadir itu adalah yang mengubah. Jadi itu imitator, saudaraku. Jadi alasan kenapa kita jangan bodoh. Kenapa kita mesti mengerti kehendak Tuhan? Karena kita semua adalah imitatornya Allah. Amin. Selanjutnya, saudaraku, kalau kita membaca lebih lanjut, ya ini alasan utama ya, saudaraku ya. Selain imitator, karena kita adalah anak Allah terkasih. Kalau tadi esensinya kita sebagai imitatornya Allah. Kalau dulu kita tuh imitatornya dunia, imitatornya kerajaan kegelapan. Tapi sekarang kita menjadi imitatornya Allah. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Nah yang kedua, saya dikatakan begini. Di dalam ayatnya yang ke Efesus 5 ayat 1 dikatakan begini. Anak Allah terkasih. Sama-sama kita katakan apa, saudaraku? Anak Allah terkasih. Jadi saudaraku, ini berbicara apa? Anak Allah terkasih. Ini berbicara tentang status. Sama-sama kita katakan. Apa saudaraku? Ini berbicara tentang siapa waktu masa kecil, engkau seringkali dengar perkataan ini. Kalau kamu nilainya tidak 9, kamu bukan anak papa. Papa itu selalu 10 angkanya. Kamu 9, bukan anak papa. Halo? Halo? Ada yang begitu? Yang begitu bertobat. Karena Anda lagi sedang mensyaratkan kalau kamu menjadi anak, nilainya mesti bagus. Betul kan saudara? Kalau kamu nilai 3, nilai 4, itu anaknya siapa? Jangan-jangan kamu anak babi ini malas banget. Kalau papa nih jenius, pinter. Kamu nih anak siapa gitu loh. Jadi mesti pinter, mesti bagus, baru jadi anak papa. Oh saudara, saya mau kasih tahu ini kabar gembira aja saudaraku ya. Siapapun Anda di tempat ini, kamu adalah anak Allah. Dirimu sangat berharga di matanya. Satu kali istri saya lagi sedang beres-beresin apa tuh ya, perpustakaan buku anak saya. Tiba-tiba ditemukan beberapa kertas ulangan. Saudara tahu kertas ulangan ini saudaraku? Bunyinya, nadanya, sol, fa, fa, mi, re. Tapi itu enggak do, saudara. Re, mi, fa, sol. Kaget, saudara. Yang 9 dikasih ke saya, yang 10 dikasih saya, yang 5, 3, 4 diumpetin. Ayo, siapa di sini yang pernah mengalami angkat tangan? Iya toh? Iya kan? Puji Tuhan kalau yang angkat tangan ya. Ini pelepasan katanya. Iya toh? Saya tanya sama anak saya, Vivi Yosua, kenapa kalau kamu dapat nilai jelek, kenapa kamu umpetin? Iya Pak, takut gak dapat uang jajan. Iya Pak, aku denger Pak, dari teman-temanku, ya aku tuh takut ya kalau papa itu mereka selalu dengar, kamu tuh bukan anak papa yang terkasih kalau nilai kamu jelek. Langsung saya bilang begini sama dia, Yosua, buat papa, mau nilai kamu 3, 2, 4, mau 1 pun bahkan 0 pun kamu tetap anak papa. Amin. Kamu tetap anak papa. Saya ngomong langsung di depan muka dia, saudaraku. Dan saya ngomong sama Vivi juga, Vivi, kamu tetap anak papa sampai kapanpun. Oh gitu ya Pak ya. Lalu saya bilang begini, saya gak berhenti di situ saudara. Kalau kamu anak papa, dengar baik-baik, kamu berharga di mata papa bukan karena nilai ulangan. Kamu berharga di mata papa karena kamu anak papa. Karena benih papa ada di dalam dirimu, kamu berharga. Langsung
langsung keduanya pengen nangis, saudara. Teman gak baca dari situ, saudaraku. Saya bilang begini, kalau kamu itu begitu berharga dirimu di mata Papa. Kalau kamu dapat 9, dapat 8, itu namanya cocok dengan dirimu yang berharga. Betul gak, saudara? Betul gak? Saya bilang, kalau kamu itu berharga, dan kamu sudah tahu dirimu berharga di mata Papa, berjuanglah sesuai dengan keberhargaan dirimu di hadapan Papa. Tetapi kegagalanmu tidak akan pernah menghilangkan statusmu sebagai anak Papa. Saudaraku, kita adalah anak-anak Allah yang terkasih. Halo? Kalau kita sebagai anak-anak Allah yang terkasih, saya pengen tanya, apa yang tidak diberikan oleh Allah buat masa depan kita? Apa yang tidak bisa diberikan oleh Allah buat masa depan keluarga kita? Apa yang tidak bisa diberikan oleh Allah untuk anak-anak kita? Saya tidak tahu siapa yang lagi sedang bergumul dengan begitu berat. Tentang keluargamu, tentang pekerjaanmu, bahkan tentang anak-anakmu. Saya ingin beritahu kepada saudara, saudara adalah anak-anak terkasih. Sebagai anak yang terkasih, Allah berhak membelamu. Allah berhak membelamu. Allah berhak membelamu. Allah berhak membelamu. Karena kau adalah anak yang terkasih. Suatu hari ini kalau di antara saudara ada rasa takut, rasa gelisah, kau putus asa dengan kondisi anak dan keluarga dan pekerjaanmu. Jangan khawatir, kau adalah anak Allah yang terkasih. Ada jalan keluar yang selalu Tuhan ingin berikan buat anak-anaknya. Amin, saudara. Jadi pertama itu kita bicara esensi. Jadi oleh sebab itu kamu jangan bodoh dan mengertilah kehendak Tuhan. Kenapa? Karena you ini esensinya itu adalah imitatornya Allah. Lalu yang kedua, kenapa kamu harus jangan bodoh dan mengerti kehendak Tuhan? Ini Anda mesti ngerti dulu nih. Kalau Anda nggak ngerti konteksnya repot nanti kita, saudara. Kita menjadi orang Kristen moralis, saudara. Jadi kita nggak mengerti esensi pada gospel. Ya, yang pertama saya bicara apa? Esensi. Yang kedua adalah status. Yang ketiga itu adalah misi. Coba kita baca. Kok orang Kristen itu punya misi. Ya. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal 5 ayat 8, kita bukan saja anak-anak terkasih, tapi dikatakan kita adalah anak-anak. Coba baca sama-sama. Anak-anak apa, saudaraku? Anak-anak terang. Anak-anak terang itu artinya apa, saudaraku? Saudara sebagai anak-anak terang, Anda tuh punya misi. Misinya apa? Lawan kegelapan. Sama-sama katakan, 1, 2, 3 apa? Lawan kegelapan. Dia teriak yang kenceng lah, saudara. Kegelapan. Apa itu, saudara? Kok jadi kecawaan? Padahal saya orang Jakarta. Ini gara-gara istri saya sih jadi pengaruh jadi loket-loket Jawa itu ya. Oke, saudara. Bilang sama kiri kanan, lawan kegelapan. Saya pengen tanya, saudaraku, apa itu terang? Apa itu gelap? Simpel saja. Gelap itu adalah ketiadaan terang. Amin. Jadi kalau Anda di tempat pekerjaan Anda nggak jadi terang, berarti gelap di situ. Halo? Kalau Anda nggak jadi terang dalam gereja ini, maka gereja ini gelap. Tunggu waktunya, saudaraku. Gereja ini akan membuat orang jadi bingung. Gua datang dari dunia gelap, dari dunia naik klub, masuk ke dalam gereja, kok nggak ada bedanya. Saudara harus menjadi anak terang di tengah kegelapan. Itu misi kita di dunia ini, saudara. Jadi kita bukan sekedar bangga loh, aku imitatornya Allah loh. Bangga loh, aku ini anak kekasihnya Allah loh. Oh bangga sekali, oh no. Tuhan berikan kepada kita suatu tugas yang sangat penting dalam misi. Jadilah anak-anak terang. Kalau you sekolah, you kuliah di kampus, apa arti jadi anak-anak terang? Sudah harus beda dengan anak-anak kegelapan dong. Jangan ngejiplak kalau skripsi. Jangan nyontek. Jangan plagiat. Itulah anak-anak terang. Engkau bisa beda terang dan gelap itu bukan abu-abu. Mau hitam ya hitam, mau putih ya putih. Itu gak ada abu-abu. Terang adalah terang. Saudara adalah anak terang.
Amin saudara. Jadi saudara hari ini kita akan belajar sebelum kita masuk pada poin utama saudara ya. Saudara harus tahu dulu what is the gospel. Apa itu Injil saudara? Injil bicara 3 hal. Yang pertama esensimu. Yang kedua statusmu. Yang ketiga misimu. Gospel kehilangan salah satu itu bukan Injil saudara. Injil itu bicara apa saudaraku? Kabar gembira. Sesimpel itu. Sesimpel itu saudaraku. Kita orang yang rusak berubah menjadi imitatornya Allah. Sesimpel itu. Kita dulu adalah anak-anak dunia. Kita menjadi anak-anaknya Allah. Dulu kita adalah kegelapan, kita menjadi anak terang. Sesimpel itu, anugerah itu simpel, sederhana, gak rumit. Halo? Gak rumit. Yang bikin rumit itu agama. Ayo bilang sama kiri kanan, yang bikin rumit itu agama. Nah, kalau saudara sudah tahu akan hal ini, itu berarti sesuatu yang sangat fondasi dan fundamental. Saudara. Kalau Anda mengerti ini, Anda tidak akan takut menghadapi masa depanmu. Amin. Anda tidak akan pernah takut. Nah, sekarang kita akan masuk pada alasan yang sifatnya situasional. Kalau ini tadi sesuatu yang sangat mendasar. Ya, kenapa kita mesti jadi orang yang menjadi orang yang bukan bodoh, tapi menjadi orang yang mengerti kehendak Tuhan? Kenapa, saudaraku? Karena secara situasional, ya saat itu Paulus bilang begini, saudaraku ya, sebab itu, nah ini ada konteks situasionalnya, ya. Dikatakan sebab itu. Nah kalau kita membaca di dalam ayat yang di atas, saudaraku dikatakan begini, because the days evil are. Karena hari-hari ini adalah jahat. Dan kata are di situ, itu dipakai kata verb, present, indikatif, aktif. Anda ngerti itu artinya? Kalau Anda orang Inggris pasti tahu lah ya. Present, indikatif, aktif. Maksudnya apa? Setiap waktu. Dan enggak nunggu saudara. Enggak. Dia akan terus-menerus mempengaruhi saudara. Nah, ini menarik saudaraku ya. Kata jahat di sini ya, itu dipakai kata poneros. Poneros ini saudaraku itu mempunyai arti pengaruh yang buruk. Jadi pengaruh itu bisa lewat televisi, ya. Pengaruh itu bisa lewat film, pengaruh itu bisa lewat filsafat-filsafat yang mungkin dipengaruhi di kampus, ya. Jadi juga bisa lewat apa saudaraku ya? Lewat pergaulan, itu setiap waktu pengaruh. Nah saudaraku, ini adalah merupakan tahap awal untuk seseorang akhirnya masuk pada sesuatu yang lebih rusak. Nah saudaraku tolong diklik. Ya. Nah saudaraku kalau kita ya di dalam bahasa Yunani saudaraku, itu ada 3 kata yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia itu sama, jahat atau evil. Sama. Teman saudaraku, ketiga kata ini itu mempunyai makna yang berbeda. Kalau yang namanya poneros itu artinya pengaruh dari luar. Yang kemudian saudaraku akan membuat dirimu berubah menjadi Paulos. Bukan Paulus saudaraku ya, Paulos. Nah Paulus di situ berbicara tentang hidupmu semakin jauh. Tuhan memberikan kepada kita sebagai anak terang untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan keadilan dan kebaikan. Engkau akan semakin jauh dari apa yang Tuhan maksud engkau bermisi di dunia ini. Engkau semakin jauh. Dan kalau engkau semakin jauh dari maksud Tuhan, engkau tidak punya pengaruh yang besar bagi dunia ini. Engkau tidak punya pengaruh yang besar buat perusahaanmu. Engkau tidak punya pengaruh yang besar buat gerejamu. Engkau tidak punya pengaruh yang besar buat keluargamu. Engkau jauh dari maksud Tuhan. Kenapa? Karena poneros. Tetapi aku ada yang lebih, kalau saudara poneros itu adalah kata yang dipakai di mana di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Atau saudaraku begini, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang.
Jadi saudaraku, kalau uang itu menjadi ukuran dari segala-galanya, ukuran keberadaan dirimu, ukuran untuk kau menghadapi masa depan, ukuran untuk kau bisa mengontrol siapapun, ukuran untuk kekuasaanmu. Nah, kalau Anda mempelajari tulisannya Timothy Keller, ya tentang bagaimana kita mengcounter berhala, itu ada 4, saudara. Dan uang itu salah satu kekuatan yang akan membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Paulus. Kalau ini saudara nggak sadar, maka nanti masuk yang namanya kakos. Kakos itu apa, saudara? Kakos itu karakter udah. Kau membunuh, kau berbuat sabul, kau berdusta, kau menipu. Kau pakai segala cara untuk mencapai kekayaanmu. Itu sudah kakos. Kakos itu artinya adalah sebuah karakter yang ada di dalam dirimu. Kamu kalau sudah punya karakter ini, kamu tidak akan pernah takut lagi dengan namanya hukum, adat istiadat, dan hati nurani kau akan terabas. Salah satu kata kakos itu dipakai Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-31. Hendaklah kamu jangan pahit, ya kan? Kepahitan itu akan melahirkan kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala macam kejahatan. Nah, kata kejahatan di situ dipakai kata kakos. Itu sudah jadi karakter. Dan kepahitan itu adalah salah satu pengaruh dalam dirimu yang membuat kau jauh daripada pengampunan yang Tuhan maksud dalam hidupmu. Jadi saudara, ini sangat mengerikan. Jadi saudaraku, situasi kita bukan situasi yang baik-baik loh saudara. Halo. Saya ingin beritahu pada saudara, mungkin ya kejahatan itu secara kuantitas lebih sedikit, lebih berkurang. Tapi saya mau kasih tahu, secara kualitas lebih hebat. Dengan teknologi begitu luar biasa, saudaraku, kalau dulu orang pengen nonton film porno susah banget saudara. Sekarang mah gampang banget. Apalagi di Amerika, lebih gampang banget saudara. Kualitasnya jauh lebih tajam. Jadi saudaraku, kenapa Paulus bilang begini, oleh sebab itu jangan kamu menjadi bodoh dan selalu mengerti kehendak Tuhan, karena bukan saja alasan yang sangat mendasar tentang fondasi Injil itu, tapi juga berbicara tentang situasimu ini bukan baik-baik. Saudaraku, saya ingin beritahu kepada saudara, engkau diselamatkan bukan untuk masuk surga. Saya ingin beritahu kepada saudara, itu merupakan sebuah pengajaran yang bahaya banget saudara. Karena saya sudah percaya pada Yesus, saya sudah punya jaminan untuk nanti masuk surga. No. Tuhan saudaraku menyelamatkan kita bukan untuk Anda nanti masuk surga. Anda bawa surga sekarang ke bumi ini. Halo? Saudaraku, ketika manusia pertama Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Saya pengen tanya, bisa masuk lagi nggak ke Taman Eden? Bisa masuk lagi nggak? Nggak bisa, karena dijaga oleh kerub, betul nggak? Iya toh? Tapi saya pengen tanya, sekalipun manusia yang pertama nggak bisa masuk ke Taman Eden, saya pengen tanya, Taman Eden bisa nggak dibawa ke bumi? Kualitasnya bisa nggak dibawa ke bumi? Bisa nggak? So, saya pengen tanya, lembaga pernikahan itu diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden, betul nggak? Dan firman Tuhan berkata gini, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan kemudian bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini sebelum manusia jatuh dalam dosa dan itu di Taman Eden. Betul? Dan kemudian ketika manusia dalam dosa itu diusir. Saya pengen tanya, firman ini berlaku nggak? Berlaku nggak saudara? Berlaku, makanya Yesus kutip, makanya Paulus kutip. Jadi kalau kita mengikuti firman ini, kita membawa Taman Eden. Coba tanya sama kiri kanan, keluargamu keluarga Eden atau keluarga Edan? Hah? Saya khawatir nih banyak keluarga sekarang nih, baik-baik saudaraku. Ya baik-baik di surga itu Eden, di gereja itu Eden saudaraku. Tapi di rumah itu Edan. Saudara, saya minta demi nama Yesus. Situasi kita gak baik-baik, saudara.
Ya saudara mesti sadar bahwa sekarang ini dunia ini lagi sedang ngerjain keluargamu. Lagi sedang ngerjain anak-anakmu. Gak baik-baik saudara. Jangan kau berpikir engkau punya anak kuliah tinggi-tinggi di situ. Anakmu baik. Enggak. Hati-hati saudara. Dunia itu tidak tinggal diam. Dia coba ingin berusaha merusak keluarga Kristiani. Oke, coba saya akan baca saudara untuk kita baca 2 Petrus 3 yang ketiga. Ya, ini mengenai situasi, pengaruh ya di sekeliling kita, saudaraku ya. 2 Petrus 3:3 dikatakan begini, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekan, yaitu orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Apa itu pernikahan Kristiani? Suami dan istri, Adam dan Hawa. Adam sama Anton kan juga boleh kan? Itu ngejek saudara. Apa itu Tuhanmu? Tuhan kolor yang mati di kayu salib. Lemah banget. Itu ngejek saudara. Saya mau kasih tahu dunia itu lagi sedang mengejek. Sehingga akhirnya aduh kita minder. Orang-orang saku ya. Ini banyak orang Kristen nih. Ya, kena penyakit minder. Apa tuh ya? Minder ya minder lagi lah saudaraku ya. Sangat keminderan saudaraku ya. Baru bilang, Tuhan Yesusmu mati di kayu salib. Apa itu pakai kolor langsung terciut. Sehingga akhir imanmu lemah. Selemah itukah imanmu saudara? Diejek langsung gentar saudara. Ateisme menyerang kita loh. Di Indonesia gak begitu berasa, di Amerika tuh sangat kuat sekali. Betul ya? Sangat kuat sekali. Kalau Tuhan ada, buktikan Tuhan itu ada. Kalau Tuhan itu ada, pasti gak ada peperangan. Itu selalu pertanyaan begitu tuh. Kalau Tuhan itu ada, pasti gak ada peperangan. Jadi kalau peperangan ada, pasti gak ada Tuhan. Kenapa ada penderitaan? Kenapa ada kesulitan? Kenapa ada kejahatan? Karena gak ada Tuhan. Loh, saudara ketika diejek kayak begitu, saya pengen tanya, gentar gak? Langsung ciut. Soalnya dunia ini gak baik-baik loh. Lagi sedang mencari mangsa orang-orang Kristen. Yuk kalau gak siap bagaimana mau mempersiapkan diri untuk masa depan. Kita buka lagi saudaraku ya. Di dalam teks 1 Timotius 4 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Oh ini banyak banget saudara. Satu kali anak saya ketika baru pertama kali pergi ke Korea untuk studi di sana saudara. Dia satu kali diajak sama beberapa orang begitu. Untuk dia mengikuti semacam kayak ibadah lah begitu. Dia pikir itu ibadah Kristen saudara. Tapi ketika dia melihat masuk lebih dalam, kok kayak perdukunan begitu loh. Ya disuruh pakai ini segala macam. Langsung dia ketakutan saudara. Dan ada kesempatan dia keluar. Dan ketika dia keluar, dia buru telepon saya. Papa tolong saya papa. Saya ini ada dalam situasi yang menakutkan saya papa. Langsung saya bilang, Vivi kamu segera pergi ke supermarket atau kemana yang paling dekat. Kamu di situ saja. Ya papa sekarang doakan kamu. Aku perlu loh kita melindungi anak-anak kita dengan doa loh. Saya ulangi lagi loh, kita perlu melindungi anak-anak kita dari doa. Siapa kita ini terbatas, kita kan kerja saudara, betul enggak? Kita kan sibuk saudara. Lalu kok berdoa untuk anak-anakmu? Berdoalah. Karena doa, DOA itu adalah akronim dengan otoritas Allah. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan saudara. Dengan otoritas Allah. Jadi kalau kita berdoa, saudaraku, kita lagi sedang membawa otoritas perlindungan buat anak-anak kita. Ada Adigio mengatakan seperti ini, saudaraku. Ketiadaan doa membuktikan kekuatan manusia. Tapi keberadaan doa membuktikan kekuatan Allah. Ketiadaan doa membuktikan kekuatan manusia.
satu saat kau akan capek. Karena kau hadapi bukan manusia, tapi roh jahat, setan. Yang pinternya minta ampun, saudara. Dia bukan maha tahu, tapi karena sudah ribuan tahun yang lalu, dia psikolog yang paling hebat di alam semesta ini. Dia tahu kamu lagi gini-gini, oh ini lagi genit sama cewek ini, dia tahu, saudara. Karena dia sudah punya pengalaman, saudara. Risetnya banyak banget dia. Ribuan tahun. Jadi saudara, mari bersama-sama kita waspadai akan situasi kita gak baik-baik, saudara. Kalau gak baik-baik, ayo kita bikin baik. Amin. Kalau gak baik-baik, ayo kita bikin baik. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Kalau enggak baik, ayo kita bikin. Dan Anda bisa. Halo? Karena kita adalah imitatornya Allah, kita adalah anak-anak terkasih dari Allah, dan kita adalah anak-anak terang. Anda pasti bisa. Bukan karena kekuatanmu, tapi karena kekuatan Allah dan anugerahnya buat kamu. Amin. Oke, nah sekarang kita akan masuk lebih cepat. Nah setelah Anda mengerti konteksnya, baru saya bahas nih ayat yang dikasih sama Pak Yongki. Ya, so kalau saya hanya bahas ayat ini, nanti saya khawatir Anda bisa kesasar, saudara ya. Oke, sekarang kita akan masuk ya, lebih lanjut. Ya, ayat 17, pasal 5 ayat 17, dikatakan begini. Sebab itu, janganlah kamu bodoh. Oke, saya akan masuk yang menggali pada sisi bahasa aslinya. Ya, itu dipakai kata me, gineste, aprones, not be foolish. Kata gineste itu dipakai kata verb, itu kata kerja dalam bentuk present. Itu artinya kalau present itu setiap waktu. Setiap waktu kemudian itu dipakai kata middle. Middle itu pasif. Maksudnya begini, you tuh jangan pasif. You kalau pasif bodoh kamu. Kamu gak bakal bisa menang dengan pasif. Saya pengen tanya, ada gak pemain sepak bola atau klub sepak bola? Dia bisa menang, cuma hanya bertahan doang. Gak pernah maju, gak pernah nyerang. Ayo, bisa gak menang? Gak bisa. Atau begini deh, ini kan lagi musim dingin nih. You berdiri di situ, diam aja. Itu dingin di depan, saudara. Jamin bin Jamin, saudaraku. Bukan Benyamin. Ya, sangat dijamin. You pasti kaku nanti. Kenapa? Karena kamu gak bergerak. Itu maksud dari tata bahasa itu. Karena kamu gak bergerak. Kamu cuma diem. Kamu cuma, rasanya enak ya. Adem gitu loh. Nanti lama-lama mati kita, saudaraku. Jangan jadi orang Kristen kodok. Tahu kodok? Anda tahu yang namanya kodok? Kodok itu kalau ditaruh dia berenang, pakai api itu dia berenang. Nanti lama-lama dia senang menikmati, lama-lama dia lemas, lama-lama mati, lama-lama dimakan saudaraku. Jadi cakodok. Kita nggak boleh diam, saudara, nggak boleh. Itu dalam bentuk imperatif. Imperatif itu menuntut ketaatan kita. Tak kala Tuhan memberikan perintah kepada kita, bukan untuk kebaikan Tuhan. Tuhan gak butuh kebaikanmu, kamulah yang membutuhkan kebaikan Tuhan. Jadi tak kala kita taat, keuntungannya bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirimu, keluargamu, gerejamu, dan pekerjaanmu, dan untuk bangsa dan negaramu. 5 ini. Oke. Saya akan masuk lebih dalam lagi, saudara. Tetapi usahakanlah, setelah janganlah bodoh, itu negatif. Sekarang yang positifnya. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Allah suneite tito telemato korion. So aku perhatikan baik-baik, kata sunite. Itu sekali lagi dipakai kata verb. Ini sekarang beda lagi nih. Present itu artinya setiap waktu harus menjadi gaya hidup. Dan kemudian M itu imperatif. Lalu yang kedua itu aktif. Artinya enggak nunggu Pak Yongki datengin saudara untuk bertobat. Aktiflah. Enggak nunggu kamu didoakan. Aktiflah.
Itu imperatif, butuh ketaatan. Jadi saudaraku, jangan kamu bodoh, itu perintah Tuhan buat kita semua. Memahami dan mengerti kehendak Tuhan, itu juga perintah Tuhan yang kita mesti taati setiap waktu. Jangan pernah kita bilang begini, ya dulu sih gue pernah ya mentaati firman Tuhan. Dulu gue mah taat, pelayanan taat. Sekarang? Atau mungkin jangan-jangan Anda bilang begini, nanti deh kalau saya sudah pensiun, baru saya mau melayani Tuhan. Nanti. Tidak bisa, saudaraku. Saudara mesti aktif. Karena dunia ini aktif. Karena iblis ini aktif. Karena orang-orang yang jahat ini aktif. Lagi sedang merusak kita. Yuk kalau nggak aktif, selesai kita, saudara. Ya, oke. Jadi saudara, sekarang setelah 2 ini saya jelaskan, maka saya akan masuk pada 3 prinsip kehidupan yang saudara mesti pegang. Artinya begini, setelah engkau selesai ibadah ini, mungkin kau lupa dengan apa yang telah saya eksposisi tadi. Ya, nah sekarang Anda mesti mengerti 3 prinsip kehidupan ini yang sebenarnya bersumber dari eksposisi yang sebelumnya yang di atas. Oke, sekarang coba kita lihat yang pertama. Ya, 3 prinsip kehidupan. Yang pertama, jangan jadi orang Kristen netral. Sama-sama kita katakan apa, saudaraku? Jangan. Maksudnya apa? Jadi jangan jadi orang Kristen netral. Ya, gua nggak mau jadi orang Kristen bodoh, tapi gue juga nggak mau ngerti kehendak Tuhan. Itu namanya netral, saudara. Josh McDowell, Anda mungkin tahu ya, itu salah satu salah satu apologet yang cukup terkenal, ya. Dia juga mengarang sebuah buku Father Connection. Di dalam bukunya dia bilang begini, netral itu adalah pengaruh yang buruk. Saya ulangi lagi saudaraku, netral adalah pengaruh yang buruk. Kenapa saya katakan netral itu adalah pengaruh yang buruk? Saudara tahu dosa Adam itu apa? Pak Yuki jangan jawab Pak. Dosa Adam itu apa? Hah? Adam itu netral. Nggak lakukan apa-apa, saudara. Jadi gini, dosa pria itu ya bukan apa yang dilakukan. Tapi apa yang tidak dilakukan. Itu namanya dosa netral. Ketika iblis menggoda si Hawa, dia netral, diam aja saudara. Pepatah mengatakan, diam adalah emas. Tapi Edkul bilang begini, kadangkala kuning belaka. Jangan netral. Selama kau jadi orang Kristen netral, maka dunia akan memuridkan kamu. Dunia akan memuridkan anak-anakmu. Dunia akan memuridkan orang-orang yang dekat denganmu. Jangan pernah jadi orang Kristen netral. Ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah, jangan jadi orang Kristen kompromi. Ya, orang Kristen kompromi adalah, saya mau mengerti kehendak Tuhan, tapi juga goblok saudara. Atau saya anak terang, tapi juga suka kegelapan. Ini namanya orang Kristen kompromi. Soalnya kalau orang Kristen netral, itu ada tokohnya, namanya Adam. Soalnya di dalam firman Tuhan, kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 16 ayat 13, soalnya ini merupakan sebuah peringatan Tuhan yang sangat serius loh. Yuk kalau jadi orang Kristen kompromi, engkau pasti mencintai satunya, membenci yang lain. Saya akan bacakan itu saudaraku ya. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Percaya suatu saat engkau akan membenci yang satu dan meninggalkan yang lain. Soalnya ada tokoh di dalam kitab suci yang kompromi. Petrus itu punya dosa apa saudaraku? Dia kompromi dengan tradisi Yudaism. Di Galatia dicatat saudaraku, ketika dia lagi sedang
bersahabat ngobrol ya dengan orang-orang Kristen yang non Yahudi. Tiba-tiba ada sekelompok orang Kristen Yahudi datang, saudara. Dia tiba-tiba, waduh, rasanya risih, langsung dia berpihak, saudara. Nah, satu sisi dia ngerti bahwa kita disamakan anugerah, nggak perlu sunat lagi. Tapi satu sisi dia juga mau ke sini nih, mau ke tradisi nih. Saudara, Petrus itu mewakili apa, saudara? Mewakili Injil perbuatan. Jadi saudaraku, percaya Yesus nggak cukup. You harus lakukan perbuatan baik, taat aturan. Jadi Yesus plus aturan moral, Yesus plus agama, Yesus plus perbuatan baik, baru kamu selamat. Itu Petrus. Tetapi saudaraku sebaliknya, ada sih yang namanya Demas. Nanti Anda baca 2 Timotius ayat 10. Ini Demas bukan orang sembarangan nih. Ya, dia itu orang core leadernya Paulus. Dia mencintai dunia. Dia sudah terima Yesus, tapi sisi lain dia mencintai dunia. Dia kompromi, saudara. Akhirnya dia meninggalkan Paulus. Ini disebut dengan Injil antinomian. Karena orang yang seperti berkata, aku sudah diselamatkan oleh Yesus, maka keselamatan itu tidak akan pernah hilang, maka aku akan berbuat dosa seenaknya, gak apa-apa kan. Iya, enak banget. So, justru ketika dia berkata seperti ini membuktikan bahwa dia adalah orang yang tidak menerima anugerah Tuhan. So, kita tidak boleh mengkompromikan Injil Yesus Kristus dengan Injil perbuatan dan Injil antinomian. Injil legalistik atau Injil liberal. Itu adalah Injil yang kata Paulus katakan, celakalah kalau ada orang yang memberitakan Injil semacam ini. Posisi kita di mana, saudaraku? Posisi kita begini, karena kamu diselamatkan oleh karena anugerah, bukan karena perbuatan baik. Gak sampai di situ loh, Paulus bilang begini, karena kamu ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Lakukanlah perbuatan baik. Keselamatan itu adalah akar, perbuatan baik itu adalah buah. Sama-sama kita katakan, 1, 2, 3. Keselamatan itu adalah akar, perbuatan baik itu adalah buah. Nggak bisa dipisahkan. Oke. Kemudian saudaraku, udah lewat 3 menit saudaraku ya. Jadilah orang Kristen sejati. Ya, saya cepat saja. Langsung lompat, mengerti pada kehendak Tuhan. Sama-sama kita katakan, apa saudaraku? Mengerti pada kehendak Tuhan. Singkat saja saudaraku, apa itu mengerti pada kehendak Tuhan? Ini bukan mengerti kitab suci, bukan. Anda Bible study begitu, bisa menghafal, bukan itu. Mengerti kehendak Tuhan di sini itu sangat spesifik dalam hidupmu. Kalau engkau adalah sebagai seorang direktur, kau mesti tahu apa kehendak Tuhan yang spesifik buat engkau jadi seorang direktur. Direktur itu bukan tujuan utama hidupmu. Tapi tujuan utama yang teragung adalah apa yang Tuhan tempatkan dalam pikiran saya, hati saya, ketika saya duduk sebagai seorang direktur dalam perusahaan ini. Apa yang saya akan lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Saya sebagai seorang pendeta, suatu saat, saya di hati Tuhan ngomong, Heng, kamu pergi ke Cina. Saya bingung saudara, saya gak bisa bahasa Mandarin, cuma bisa wa ini doang. Tapi Tuhan minta saya ke situ, lewat Pak Edi. Dan pada satu saat saya bilang, ini adalah merupakan kehendak Tuhan yang spesifik buat saya untuk saya pergi ke Cina. Dan puji Tuhan, saudara. Walaupun saya tidak bisa berbahasa Mandarin, Tuhan sediakan anak-anak rohani di situ yang bisa menjadi penerjemah saya. Saya sudah hampir keliling di seluruh China, saudaraku, untuk melakukan pemuritan. Baik itu pemuritan pria, wanita, ataupun pemuritan untuk para pemimpin gereja di China, saudara. Saya setiap kali pulang, saya lihat catatan saya ada 50 orang, 60 orang terima Yesus. Luar biasa, saudara. Kalau kita mengerti Tuhan, kehendak Tuhan secara spesifik dan kau taat di situ, saya mau kasih tahu lingkunganmu akan dibawa kepada Tuhan. Dan kau akan mengerti apa yang menjadi perintah Abraham, mandat Abraham buat kita semua. Kamu akan menjadi bangsa yang besar, berkuasa,
serta menjadi berkat buat segala bangsa. Anda baca Kejadian 18 ayat 18. Kita ini keturunan Abraham secara rohani. Di dalam Kristus Allah telah menetapkan kita untuk kita menjadi berkat buat perusahaan, menjadi berkat buat gereja, menjadi berkat buat siapapun, saudara. Oke, saya akan tutup khotbah saya dengan satu kutipan, saudara, yang saya buat, saudara. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Di dalam Adam pertama, manusia kehilangan kepekaan yang kudus dan memberontak. Namun dalam Adam yang kedua, Yesus Kristus peka dengan kebutuhan terdalam dari manusia yang berdosa dan taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa buat keselamatan manusia. So, aku saya rindu begini, kenapa saudara tidak mau jadi orang bodoh dan mengerti kehendak Tuhan? Karena sebelumnya Yesus sudah lakukan buat kita. Yesus adalah pribadi yang tidak mau jadi yang bodoh. Dan dia mengerti kehendak Bapa secara spesifik. Dia mati di kayu salib untuk menebus kita semua. Biarlah apa yang telah dilakukan oleh Kristus bagi saudara dan saya. Mari bersama-sama itu menjadi sebuah api yang menyala. Untuk kita menghadapi masa depan kita. Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Saudara, saya ingin tantang saudara hari ini. Siapa yang saudara berkata di sini, aku Tuhan. Aku ingin menghadapi masa depan hidupku karena aku tahu siapa diriku. Karena aku adalah peniru-penirunya Allah. Karena aku adalah anak Allah yang terkasih. Karena aku punya misi menjadi anak-anak terang. Tuhan, aku akan menghadapi masa depanku. Aku tidak mau jadi orang yang bodoh. Aku mau jadi orang yang mengerti kehendak Tuhan secara spesifik dalam hidupku, dalam pekerjaanku, dalam uangku, di dalam talentaku, kemampuanku. Tuhan, berikan aku kepekaan, ketajaman untuk bisa melihat kehendak-Mu di dalam dunia bisnisku. Yang berkata seperti di sini, aku Tuhan, bimbing aku, tolong aku Tuhan. Supaya aku bisa menghadapi masa depan hidupku yang penuh dengan tantangan yang tidak mudah ini. Dengan kekuatan dan hikmat yang datang dari atas. Yang berkata seperti itu, boleh kau kotor tanganmu di dada. Puji Tuhan, siapa lagi suka puji Tuhan? Puji Tuhan, siapa lagi suka puji Tuhan? Puji Tuhan, siapa lagi suka puji Tuhan? Bolehkah saudara yang yang taruh tangan di dada, kau bangkit berdiri. Saya tidak akan mengundang Anda maju ke depan. Kau bangkit berdiri. Yang menaruh tanganmu di dada, kau bangkit berdiri. Nyanyikan lagu ini. Terhubung. Nyanyikan lagu ini. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Tuhan, kami ingin katakan kepadamu, firman-Mu berdaulat atas hidup kami. Tuhan, Kau tahu kerapuhan kami. Ampuni kami Tuhan, Kau selama ini kami menjadi orang Kristen yang netral-netral. Kami gak peduli dengan keluarga kami gak peduli dengan situasi rohani mereka, kami tidak peduli dengan lingkungan kami. Dan ampuni kami Tuhan kalau kami menjadi orang Kristen yang serba kompromi,
Injil kami kompromikan dengan legalistik. Injil kami kompromikan dengan liberal. Injil kami kompromikan dengan moral. Injil kami kompromikan dengan antinomian. Oh Tuhan, ampuni kami. Kami ingin katakan kepadamu Tuhan, kami hanya ingin memegang Injil Yesus Kristus. Kami diselamatkan bukan karena perbuatan baik kami, supaya kami mampu berbuat baik bagi siapapun. Tuhan, Kau berkati anak-anakmu yang hari menaruh tangan di dada. Mereka akan menghadapi situasi depan mereka yang tidak gampang. Tapi kami percaya Engkau yang hadir lebih dari segala-galanya. Engkau yang hadir lebih kuat dari dunia ini. Engkau yang hadir lebih kuat dari masalah kami. Engkau yang hadir lebih kuat dari apapun. Dan kami akan berpegang kepada tangan-Mu yang kuat itu. Terima kasih. Terima kasih Yesus kalau Engkau terlebih dahulu melakukan itu bagi kami. Engkau tidak bodoh dan Engkau tidak bisa dibodohi oleh dunia ini. Dan Engkau melakukan kehendak Tuhan yang kehendak Bapa yang spesifik untuk Engkau mati di kayu salib bagi kami. Terima kasih untuk Yesus yang menjadi pendahulu kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan yang percaya. Amin.